Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada siang hari ini, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara berikan komen, kemudian like, yang paling penting subscribe dulu dong. Saya akan share screen materinya. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan proses terjadi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang proses perubahan. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan klasifikasi sungai. Oke, langsung saja kita cek. Di dalam klasifikasi sungai, untuk hari ini kita akan membahas tentang letak. Ya, klasifikasi sungai berdasarkan letak. Oke, kita langsung ke pembahasan. Sungai berdasarkan letak terbagi menjadi 3. Ada namanya sungai bagian hulu, di mana sungai bagian hulu itu adalah biasanya berada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Ini sungai bagian hulu atau disebut sebagai sungai pemula awal. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwa sungai bagian hulu itu biasanya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Yang mana wilayah-wilayah sungai bagian hulu atau dataran tinggi ini cenderung memiliki morfologi yang cenderung relatif terjal, oke, dengan kemiringan yang sering curam ataupun kemiringannya lebih bervariatif. Nah, oleh sebab itu yang kita bahas di sini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri atau karakter dari masing-masing sungai bagian hulu. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa sungai bagian hulu, ciri-ciri yang pertama itu karena dia berada di wilayah pegunungan, otomatis sungai bagian hulu memiliki morfologi dengan kemiringan yang cenderung relatif curam atau terjal. Oke, kemiringannya tinggi ya. Tinggi di atas bisa jadi sampai 4 kemiringan 45 derajat dan sebagainya. Oke, nah oleh sebab itu pada saat kemiringannya itu tinggi, maka ini akan mempengaruhi kecepatan arus. Sehingga kecepatan arus sungainya akan cenderung tinggi juga. Arusnya jadi deras. Arus sungai deras. Pengaruh dari arus sungai yang deras ini mempengaruhi arah dari erosi. Maka dia akan mempengaruhi arah dari erosi sungai itu sendiri. Seperti yang dijelaskan kemarin, kita sudah bahas tentang erosi, yaitu perpindahan partikel dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena kecepatan arus sungai yang disebabkan oleh morfologi yang miring, maka arus sungai yang deras ini mempengaruhi arah erosi, di mana arah erosinya untuk sungai bagian hulu, erosinya vertikal. Artinya apa? Artinya adalah pengikisan itu cenderung ke bawah, ke dasar sungai. Karena erosinya cenderung ke bawah atau ke dasar sungai, ini mempengaruhi karakteristik yang keempat, di mana akan menyebabkan lembah sungai semakin dalam. Lembah sungai dalam atau berbentuk V. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini lembah sungai berbentuk V nih. Ya, di wilayah ini tuh berbentuk V. Ini juga sama nih, berbentuk V, ya. Ini lembah sungai berbentuk V. Nah, pada saat tanah-tanah di permukaan yang dilewati oleh air sungai itu sudah habis terkikis, maka akan muncullah yang namanya singkapan batuan. Maka karakteristik selanjutnya untuk sungai bagian hulu adalah banyak singkapan batuan. Terdapat singkapan batuan. Nah, kemudian yang keenam, karena singkapan batuannya banyak, biasanya di wilayah hulu itu kan kemiringannya bervariatif. Kadang-kadang terjal banget, kadang-kadang agak melandai gitu. Nah, pada kemiringan yang cenderung tinggi, oke, dia terjal banget, maka di sana banyak ditemukan air terjun. Banyak air terjun. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari sungai bagian hulu. Kemudian erosi ya, terdapat banyak erosi, bahkan hampir dikatakan minim sedimentasi, minim atau tidak ada sedimentasi atau pengendapan dari sungai itu sendiri. Nah, itu adalah karakteristik dari sungai bagian hulu. Nanti akan kita simpulkan perbedaan dari masing-masing sungai berdasarkan letaknya. Kemudian sungai bagian tengah itu teman-teman lihat di gambar ini. Nah, sungai bagian tengah ini biasanya di dekat transisi ya, antara wilayah pegunungan atau perbukitan dengan wilayah dataran rendah. Oke.
Nah, di mana kalau teman-teman lihat di sini morfologinya sudah mulai landai. Jadi karakteristiknya morfologi bergelombang, gelombang hingga agak landai. Nah, ini karakteristik yang pertama. Sehingga yang kedua, arus sungainya mulai berkurang, tidak deras lagi gitu. Arus mulai melemah. Tidak sederas di sungai bagian hulu. Kemudian kalau di bagian hulu kan arusnya deras atau sangat deras. Sangat deras. Nah, kalau ini arusnya mulai melemah atau agak deras. Nah, kemudian yang ketiga, oleh sebab itu, karena morfologinya beragam, karena dia masuk di wilayah transisi antara hulu dengan hilir, maka otomatis arah erosinya vertikal dan horizontal. Artinya apa? Pengikisan itu bisa ke samping ataupun ke bawah. Dia bisa mengikis dasar sungai, dan di lain sisi dia juga mengikis bagian pinggiran sungai itu sendiri. Jadi di satu sisi dia mulai mengikis di bagian sini, badan sungai, pengikisan mulai ke pengikisannya itu mulai ke pinggiran sungai, dan di lain sisi dia juga tetap mengikis bagian dasar sungai itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, erosi vertikal horizontal menyebabkan terdapat pengikisan di dasar atau di badan sungai. Yang kelima itu biasanya banyak dijumpai jeram. Nah, kalau teman-teman bingung jeram itu apa? Pasti teman-teman pernah lihat olahraga arum jeram kan? Olahraga arum jeram itu adalah yang mengarungi sungai-sungai yang morfologinya bergelombang tadi, yang banyak batu-batu besar. Nah, tetapi tidak seterjal bagian hulu, jadi masih aman untuk dilakukan olahraga arum jeram. Itu namanya bergelombang, itu namanya jeram. Oke, dijumpai jeram. Kemudian yang keenam itu sungainya, lembah sungai berbentuk U atau V. Oke, jadi dia transisi dia. Ada berbentuk U, ada juga berbentuk V. Oke, cuma kalau di sungai hulu kan udah pasti dia berbentuk V lembahnya. Tapi kalau di sungai bagian hilir itu dia karena kalau di sisi ini terjadi pengikisan, pasti di sini ada pengendapan. Maka kadang-kadang justru lembah sungai itu berbentuk kayak gini, miring, nggak sempurna gitu. Nah, bisa jadi kayak gini lembahnya. Karena dia masa transisi. Nah, ini untuk ciri-ciri sungai bagian hulu. Dan yang terakhir, dia terdapat pengikisan juga pengendapan. Nah, kalau di sini kan belum ada pengendapan nih di bagian hulu. Tapi di bagian hilir sudah ada pengendapan. Nah, ini pengendapan. Ini endapan. Nah, kalau di sini ya, ini pengikisan. Nah, tuh beda antara hulu tengah. Kemudian kita cek bagian hilir. Nah, ini adalah karakteristik sungai berdasarkan letak yang terakhir adalah sungai bagian hilir, yaitu sungai yang mendekati muara. Kalau sungai hulu itu adalah di daerah pegunungan, dataran tinggi. Kalau sungai bagian tengah itu adalah bagian transisi hulu ke hilir. Oke. Nah, sungai bagian hilir itu sungai yang mendekati muara. Muara itu adalah batas temu antara sungai dengan lautan. Nah, kalau teman-teman lihat di sungai bagian hilir yang dekat muara, sungai itu akan cenderung kayak gini, kayak ular, belok-belok, gitu kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau teman-teman lihat gambar lebih dekat, gambarnya kayak gini kurang lebih. Nah, ini adalah ada endapan juga di sini. Maka kita lihat ciri-cirinya lebih detail. Yang pertama, ciri-cirinya sungai bagian hilir itu ciri-cirinya adalah morfologinya udah pasti dong beda kan dari sini. Ini landai. Morfologi landai. Oke. Morfologinya dataran rendah yang cenderung landai. Morfologi dataran rendah
dengan kemiringan landai. Itu maksudnya, kemiringan landai. Nah, kemudian karena landai, maka arusnya tenang atau lemah. Oke. Sehingga erosinya cenderung horizontal. Horizontal. Nah, horizontal. Kemudian karena cenderung horizontal, berarti kan pengikisan itu akan terjadi ke samping. Contoh kayak gini. Ini arus sungai, dia pasti akan menabrak sisi ini nih. Sehingga sisi ini akan terkikis. Sama ini juga. Nih. Nah, ini akan terkikis nih. Lama-lama ini sisi pengikisan. Sisi erosi. Sisi pengikisan. Pengikisan. Nah, sedangkan yang ini di wilayah ini ataupun wilayah ini ataupun ini adalah sisi endapannya. Ini endapan. Endapan. Oke, jadi dia mengikis ke samping. Oke. Erosi cenderung horizontal atau ke samping. Ke samping. Jadi dia ngikisnya ke badan sungai. Sehingga sungainya jadi lebar. Sungai cenderung lebar. Nah, kemudian secara tidak langsung, oceannya nggak ada, Bu. Lembah sungainya berbentuk U. Nah, lembah sungai akan berbentuk U. Nah, kemudian yang keenam, banyak dijumpai mender. Terdapat mender. Mender. Nah, mender itu adalah bentukan dari sungai yang berbelok-belok ini. Ini namanya mender nih. Ini namanya mender. Mender. Nah, kalau mender ini terputus, misalkan ini kan ke sini nih. Lama-lama putus nih, jadi alirannya berubah ke sini. Nah, ini akan tertinggal. Maka yang sisi tertinggal ini disebut sebagai obrolan. Ya. Atau disebut sebagai danau tapak kuda. Jadi ketujuh, terdapat oke, ya, Osbolek, tahu, danau tapal kuda, tapal kuda. Kalau mender itu adalah sungai yang berbelok-belok, sungai berbelok-belok, berbelok-belok. Nah, jadi sebenarnya sungai Mender ini terbentuk karena erosi yang secara horizontal tadi, karena dia mengikis ke badan-badan sungai tadi, sehingga arah sungainya akan cenderung berubah juga. Nah, inilah karakteristik antara sungai bagian hulu dan bagian hilir. Nah, kemudian yang terakhir untuk bagian hilir adalah banyak sedimentasi. Sedimentasi. Sedimentasi itu apa? Sedimentasi itu adalah sedimentasi pengendapan. Pengendapan. Kemudian yang paling menonjol di situ adalah terdapat delta. Delta. Jadi endapan di muara sungai itu namanya delta. Berarti endapan di muara sungai. Sungai. Ya, nah, terdapat delta di muara sungai. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di muara ini biasanya ada endapan-endapan di sini. Oke, ini namanya delta. Ini adalah karakteristik sungai bagian hilir. Nah, dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa perbedaan karakteristik ini dipengaruhi oleh dua hal. Oke, jadi karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu faktor utamanya apa? Faktor utamanya itu adalah morfologi. Morfologi yang dilewati oleh sungai yang cenderung dipengaruhi oleh kemiringan lerengnya. Kenapa? Karena morfologi atau kemiringan lereng yang dilewati oleh sungai itu akan mempengaruhi kecepatan arus, sehingga kecepatan arus itu mempengaruhi arah erosi. Dari arah erosi itulah yang mempengaruhi perbedaan karakteristik yang mencolok antara sungai bagian hulu, tengah, hilir. Contoh, di hulu, kalian teman-teman pergi ke puncak Bogor atau daerah pegunungan. Nah, di sana pasti teman-teman akan menemukan sungai-sungai yang banyak batu-batu. Oke, kenapa? Karena singkapan batuan itu muncul gara-gara tanah-tanah di permukaan itu sudah habis terkikis oleh aliran sungai yang deras tadi. Nah, berbeda
kalau teman-teman pergi ke sungai-sungai bagian hilir yang dekat dengan laut. Dari sana, teman-teman sulit untuk menemukan batu sungai. Justru yang teman-teman temukan adalah lumpur. Kenapa banyak lumpur? Karena dia landai, sehingga arus sungai tadi itu cenderung sulit untuk membawa erosi, menimbulkan erosi. Yang ada adalah sedimentasi, pengendapan. Jadi erosi yang tinggi di hulu tadi akan diendapkan di sungai bagian hilir. Kenapa? Karena arusnya sudah mulai tenang. Nah, sehingga memunculkanlah karakteristik yang berbeda antara sungai bagian hulu, tengah, dan hilir. Karena dipengaruhi oleh apa? Kecepatan arus, dan kecepatan arus dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Oke, itu saja pembahasan pada hari ini. Semoga teman-teman paham cara membedakan antara sungai bagian hulu, tengah, dan hilir. Jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara like, komen, dan yang paling penting subscribe dulu dong, sehingga channel ini semakin berkembang untuk bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu geografi dan ilmu lingkungan. Assalamualaikum.